Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Merinding sekali. Kali ini merinding akan menemani malam Jumat Anda dengan menyajikan berbagai kisah misteri yang ada di bumi ini. Kisah misteri yang sangat nyata. Karena insya Allah pada segmen pertama ini pertama kali saya mengupload sebuah kisah misteri. Jadi ini adalah yang pertama dan saya ingin dukungannya dari para subscriber semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, jangan lupa share juga biar kisah ini banyak diketahui oleh orang-orang. Karena nanti kita akan menyajikan banyak sekali part-part kisah. Jadi untuk di kampung saya pun kalau diceritakan nggak akan habis. Makanya supaya tidak penasaran, terus ikuti kami dengan cara subscribe dan jangan lupa pencet notifikasinya agar dapat pembaruan cerita dari kami. Oke para subscriber semuanya dimanapun Anda berada, saya akan mengawali kisah ini dari kakak ipar saya sendiri. Jadi ini terjadi tahun 90 atau tahun 80-an ya. Tapi ini diceritakannya pada saya saat usia saya sedang SD. Jadi tahun 2000-an lah. Jadi kakek, nenek, orang tua saya sering cerita gitu. Bahkan juga bukan hanya mereka, orang-orang tua di kampung saya pun sering menceritakan tentang misteri yang ada di kampung kami. Jadi kejadiannya ini langsung kakak ipar saya sendiri yang menceritakannya. Pada waktu itu karena kebetulan juga kakak ipar saya adalah driver pakan ayam. Jadi kadang pulangnya itu larut malam, kalau enggak nanti Januari ya, setengah 4-an dia baru bisa pulang menuju rumahnya. Namun sebelum menuju rumahnya di bawah ya, jadi ke atas nih ke rumahnya. Di bawah itu ada 2 jalan guys. Yang dulu itu yang satu jalannya datar, cuman tidak bisa dilalui oleh mobil. Sedangkan jalan yang ke atas itu jalannya nanjak, tetapi bisa jalan mobil, tetapi bebatuan yang sangat besar. Otomatis sangat jauh kemungkinan untuk bisa langsung menggunakan mobil ke tempat langsung rumahnya. Jadi mobil harus disimpan di bawah kampung. Nah, pada waktu itu dia menyimpan mobilnya, mengunci dan dia hendak pergi ke rumahnya. Namun pas jalan di atas tanjakan, dia menemukan sebuah pocong yang sedang tergeletak tidur. Langsung dia kaget dan terlari-lari, terbirit-birit karena ketakutan karena melihat pocong. Bahkan katanya kata kakak ipar saya bilang, saya bukan hanya melihat pocong, melainkan saya juga melihat kan di situ jadi di atas tanjakan itu ada makam memang sih, tapi di bawahnya juga ada lapangan bola desa yang sangat cukup luas. Nah di sana juga katanya suka melihat ada kepala buntung. Hingga akhirnya pernah juga satu hari kakak saya itu di jam yang sama Januari dia pergi dan dia menemukan ada harimau yang sedang tengkurap. Dan kisah harimau ini juga kisahnya sangat misteri. Karena di kampung kami zaman dulu ada manusia yang bisa menjadi harimau. Jadi manusia harimau begitulah. Tetapi bukan kayak di televisi ya. Untuk cerita lebih jelas masalah manusia harimau yang ada di kampung kami tidak terlalu banyak tahu gitu, atau tidak terlalu kepo waktu itu. Yang kami dengar selaku anak-anak dikatakannya waktu itu ketika mati itu manusia harimau, jadi pasca ditinggalkan oleh yang membopong, yang menguburkan, itu dikelilingi makamnya itu oleh harimau, dan itu namanya babing katanya. Ya itulah kisah di kampung kami yang sangat merinding.
Oke subscriber dimanapun Anda berada, itu kisah langsung yang dikatakan oleh kakak ipar saya sendiri. Ada lagi kisah yang jalan satunya lagi. Ini pun jalan yang satunya lagi pun menuai kontroversi masalah misteri. Karena ini langsung sendiri yang narasumber yang berbicara sama saya. Dia seorang bengkong. Bengkong itu kalau zaman sekarang tukang hitanan sunat laki-laki. Jadi pokoknya kalau di kampung kami, kalau lewat dari jam 5 atau setengah 4 atau jam 4 mau malam ataupun mau pagi, itu kalian pasti akan menemukan keanehan yang sangat luar biasa di kampung kami. Nah waktu itu kata Ki Bengkong bilang begini, anak-anak, kalau kalian lewat jalan desa, katakan yang satu itu jalan desa disebutnya, jalan desa, kalian mendengar suara "Neng capek", maka kalian jangan hiraukan. Karena jika kita hiraukan, kita bercanda dengan menjawab pertanyaan dari yang bertanya itu, otomatis akibatnya akan fatal. Itu terjadi dialami oleh Ki Bengkong. Kata Ki Bengkong, dia selepas itu pergi pulang dari hitanan, dia mau pulang ke rumahnya, terus dia mendengar suara "Ki capek". Nah kalau dia menjawab capek, mau tidak mau itu hantu ngesot ada di depannya, dan dia memaksa kita untuk naik ke punggungnya, dan dengan seenaknya dia akan membawa kita kemanapun dia mau. Dan kalau kita mengatakan nggak capek, otomatis kita kemanapun akan dikejar oleh hantu ngesot itu. Walaupun sampai rumah kita, walaupun kita udah dalam rumah terus kita kunci kayak di film horor, dia akan ada nampak di depan mata kita. Jadi para subscriber semua, bahwa merinding itu sangat banget takut zaman dahulu. Dan juga ada kisah lagi. Ini kisah yang dialami oleh paman saya, dan paman saya ajak sebetulnya untuk bergabung di podcast. Paman saya tidak mau, katanya saya tidak ingin terlalu banyak mengingat, karena itu pengalaman yang sangat buruk baginya. Jadi katanya tolong aja sama kamu diceritakan di sini. Jadi ceritanya saya katakan aja ya, mamang atau om saya itu namanya Udin. Si Udin ini usianya kira-kira 15 tahun. Si Udin ini diangkat anak oleh seorang polisi dan bidan. Dan bidan itu tinggalnya di bawah sebelum tanjakan ke atas menuju kampung kami. Tapi kalau rumah orang tuanya jelas ada di kampung ya, di kampung kami di atas. Jadi dia berada di bawah. Waktu itu sekitaran habis duhur, kira-kira jam 1-an, lewatlah seorang tukang sayur. Nah, malum tukang sayur, semua sayur adalah komplit walau sedikit-sedikit. Di sana tukang sayur pun menjual satu petai lagi, karena udah habis, sudah agak siang juga kan. Nah kebetulan si Mang Udin ini, dia itu pengen banget makan sama petai tersebut, namun dia belum bawa uang, otomatis ngebooking dulu dong sama Mang Udin. Ngomongnya gini, "Mang, petai itu abangku udah beli ya, tapi aku belum ngambil uang dulu. Aku mau ngambil uang dulu ke kamar, jangan ke siapa-siapain ya." Dan waktu itu tukang sayurnya hanya mengangguk. Tak lama kemudian si Udin masuk ke dalam kamar. Ibu angkatnya datang mengambil tukang sayur, dan ibu angkatnya pun sangat sekali ingin membeli itu petai. Nah hingga akhirnya petai itu akhirnya diambil sama ibu angkatnya. Kata si Amang sayur, "Bu, aduh itu tadi udah dipesan sama
Si Udin katanya, wah itu kan anak saya Pak, biarkanlah, masa sama ibu sendiri nggak boleh. Saya ini udah nyari-nyari pete dari kemarin kamaran nggak ada, masa sekalinya ada nggak boleh. Nggak apa-apa loh itu anak saya, katanya seperti itu. Langsung membiarkan pergi. Nah si Udin datang lagi ke tukang sayur dan menanyakan pesanan pete yang tadi dia akan beli. Dan ternyata dengan terpaksa Udin dengan terpaksa tukang sayur mengatakan kepada Udin kalau petenya sudah dibeli sama ibu bidan. Hingga akhirnya si Udin marahlah, memberontak tak bisa karena takut jadi suku adab ya, jadi gak berakhlak. Akhirnya dia ingin pulang saja pada kedua orang tuanya yang asli, cuman ada di atas. Kebetulan suasana itu habis hujan juga. Si Udin dia mau pulanglah ke atas melalui jalan yang menanjak tadi. Cuman di pas pertengahan jalan dia terhenti dan duduk. Dia menopang kaki, menopang lututnya. Terus kata dia begini, kalau aku pulang ke rumah emak otomatis alasannya apa? Yang ada nanti aku akan dimarahi kalau aku jujur. Tapi kalau enggak aku kesel sama ibu angkat aku. Seenaknya aja, mentang-mentang dia menganggap aku anak. Kan itu kesukaan aku. Dia mendumel di dalam hati. Tak lama kemudian itu dia ngelamun. Karena tadi bekas hujan, percikan air hujan yang masih ada di dedaunan menetes ke bawah. Tak lama kemudian berubah menjadi seorang putri. Dan kan kebetulan juga di pinggir jalan itu memang tadi ya sudah saya ceritakan dari awal ada lapangan. Lapangan itu berubah tiba-tiba menjadi bandara, jadi airport. Terang semua. Selain itu ada pesawat helikopter di sana. Perempuan cantik ini menghampiri si Udin dan berkata, kenapa? Di sini. Ayo ikut sama aku mendingan. Enggak, aku lagi kesel. Itu jawabnya dengan jelas. Aku tahu kesel karena mau pete kan. Kalau mau pete, di rumahku banyak sekali, ribuan pete ada. Aku makan apapun ada di aku. Ada sate, ada opor, ada rendang, semuanya ada. Kalau kakak mau ikut denganku. Hingga akhirnya si Udin tanpa pikir panjang ikutlah dengan perempuan itu menaiki pesawat. Dia merasa kalau dia sedang naik pesawat bersama perempuan cantik itu. Namun di ujung kampung si Udin bertemu sama Pak Babin lah katakan. Pak Babin habis ngambil kayu bakar. Pak Babin bilang, Din mau kemana nih? Udah jam 2. Nanti kalau kamu jam 4 udah asar aja kamu gak bisa masuk nih ke kampung kita. Ya terkecuali kalau kamu berani menghadapi makhluk-makhluk jahil. Itu ucapan Pak Babin. Tapi si Udin ini tidak menghiraukan, terus aja berjalan seakan-akan tak ada yang menanyanya, tak ada yang menyapanya, menanyainya seperti itu. Hingga akhirnya si Pak Babin pun pulang ke rumah ke kampungnya. Sedangkan si Udin terus berlanjut sampai dia nyampe di suatu tempat yang sangat indah sekali. Katanya pada zaman itu tidak ada rumah semewah itu. Di setiap sisi rumah itu banyak penjaga dan dayang-dayang. Dan si Udin dibawalah ke sebuah tempat meja makan yang sangat panjang sekali. Di meja makan itu
banyak sekali tersaji buah-buahan juga makanan yang disebutkan oleh putri tadi. Setelah itu, sang putri mempersilahkan si Udin untuk duduk. Si Udin pun duduk. Nah, kata putri berkata, "Aa, sekarang apa yang kau katakan benar kan? Makanan ini aku spesialkan untuk Aa dan dihidangkan hanya untuk Aa. Sepuasnya Aa makan, silakan Aa." Si Udin bingung karena baru pertama kali dia melihat makanan sebanyak ini dan dispesialkan untuk dirinya. Akhirnya tanpa pikir panjang, si Udin mengambil nasi dan mengambil lauk-lauknya. Ketika hendak makan, si Udin sudah kebiasaan. Dia membaca doa dulu, baca bismillah minimal. Ketika dia mau makan, apa mulutnya udah hangat, sendok udah hampir masuk, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika keadaan menjadi gelap, dan waktu itu pula suara kuntilanak nyaring terdengar di mana-mana. Ricuh banget keadaan. Mereka pada ketawa-ketawa. Itulah yang dia dengar. Dia langsung merinding dan ketakutan. Terus dia berbaca apa yang harus dia baca. Dia baca apa yang dia biasa baca kala itu. Sampai akhirnya dia ingin keluar dari istana kuntilanak itu. Dan katanya konon dia dibawa di Kawah Ratu yang dekat dengan Puncak Manik ya, di Gunung Salak guys. Jadi kalau para pendaki Gunung Salak tahu tentang Kawah Ratu. Nah, disinilah om saya pernah diajak ke dunia dan istananya Kawah Ratu. Hingga akhirnya dia ingin menyelamatkan diri, terus berjalan mencari celah keselamatan. Sampai akhirnya dia terjatuh bangun, tertatih. Dia menangis, membaca terus doa-doa yang bisa dia bacakan waktu itu. Sampai akhirnya datanglah seorang kakek yang berjubah putih dan memberikan tongkat. Si kakek itu berkata, "Kenapa kamu banyak melamun wahai cucuku? Ini tongkat untukmu. Tapi kamu jangan sekali-kali lagi memanggil namaku. Selama tongkat ini kau pegang, keadaan dalam hutan ini akan terang menderang. Tapi jika tongkat ini hilang, kamu akan kembali gelap. Dan kakek tidak akan datang lagi. Kakek akan memberikan bantuan hanya satu kali untukmu." Seketika kakek itu menghilang, dan si Udin membawa tongkat ini. Dan betul juga keadaan menjadi terang benderang. Dia bisa melihat lalu lalangnya harimau. Dia bisa melihat lalu lalangnya binatang-binatang buas yang ada di hutan Gunung Salak waktu itu. Dan hingga akhirnya dia juga melewati sungai yang sangat deras sekali, melewati air terjun. Semua bisa dia lewati karena dia menggunakan tongkat. Jika tidak ada tongkat waktu itu, mungkin entah sudah jadi apa dirinya. Hingga akhirnya dia sudah 5 hari perjalanan menuju keluar daripada Gunung Salak. Namun di sana dia merasakan lapar. Hingga akhirnya dia melihat ada pohon pisang yang sudah matang, pohon pisang monyet yang kecil-kecil itu tuh. Akhirnya dia tancapkan itu tongkat dan dia mengambil itu pisang. Dia makan dengan lahap dan sisanya dia bawa pulang. Dia merasa aman dan nyaman. Tapi lama-kelamaan keadaan makin gelap lagi. Dia berpikir, oh kok ini gelap lagi sih? Kan kakek bilang selagi aku megang tongkat aku nggak akan gelap. Kok ini kok gelap? Pas dia raba-raba, dia baru ingat ternyata ini adalah tandanan pisang. Wah, ini tandanan pisang. Loh, kemana tongkat saya? Aduh ya Tuhan, ya Allah, kemana tongkat saya ya Allah?
Dia mau pulang pun mencari tongkat itu tidak akan ketemu. Yang ada akan mengancam keselamatannya. Tapi kalau tidak, keadaan makin gelap. Tapi apa boleh buat, dia memilih melanjutkan jalan. Sampai akhirnya dia terjatuh bangun lagi, terpeleset, dan lain sebagainya. Sampai tubuhnya itu pada memar, sampai tubuhnya itu pada luka, kesayat-sayat, duri, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia ini pingsanlah di kaki gunung. Kebetulan di kaki gunung itu lagi ada pelatihan brimob, dan salah satu brimob menemukan ada seorang remaja yang tengah pingsan di sana. Hingga akhirnya dibawalah, dievakuasi ke camp mereka. Setelah itu ditanyailah siapa dirimu, dan dia menceritakan semuanya. Dan kebetulan juga viral waktu itu tentang kehilangan anak angkat polisi. Dengan cara ini otomatis menyempurnakan berita kalau sesungguhnya anak angkat polisi ini ditemukan. Diteleponlah Pak polisi itu, hingga akhirnya dia dibawa ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah sekarang juga sudah masih ada lah orangnya ya, udah punya anak, udah nikah, masih ada orangnya. Dah, itulah kisah tentang kampung kami. Tapi ada lagi kisah ini yang diceritakan oleh kakak saya sendiri. Cerita ini kira-kira 40 tahun yang lalu atau lebih, saya kurang tahu, karena kakak saya mungkin sekarang usianya 54 tahun. Waktu kejadian usianya adalah 8 tahun. Dia mengalami masalah dengan makhluk astral. Waktu itu konon katanya terjadi di bulan Ramadan. Kakak saya waktu itu memang dirawat oleh nenek karena ayah kami adalah anak satu-satunya. Sedangkan ayah menikah sama ibu itu punya anaknya setahun setengah punya anak, setahun setengah punya anak. Hingga akhirnya kakak saya yang ke satu ini dirawatlah sama nenek saya. Cuman manja. Jadi usia 8 tahun kakak saya itu belum berhenti netek gitu. Jadi kalau sahur buka itu wajib netek, guys. Nah, waktu itu katanya pas bulan puasa ketika buka, kakak saya ini udah mau netek saja. Kata nenek, Arisia, bahasa Sundanya ya, atau bahasa Indonesia, kalau kamu ini gimana sih? Lah kan nenek ini baru buka, belum sholat maghrib. Nenek maghriban dulu. Kamu udah, kalau kamu pengen nenek nggak kuat, pengen netek nggak kuat, pengen netek nggak kuat, kamu pulang saja ke ibu kamu. Ayo pulang dulu, nenek mau sholat. Itu ucapan nenekku. Hingga akhirnya dia marah dan dia pulanglah menuju ke rumah ibu saya. Namun kan posisinya terhalang beberapa rumah dengan ibu saya, rumah nenek itu. Hingga akhirnya kakak saya itu mau pulang ke rumah ibu saya. Pas di jalannya dia bertemu dengan ibu saya. Kata ibu saya, loh kunaon maneh lewe, kalau bahasa Indonesia, kenapa kamu nangis? Terus kakak saya bilang, aku pengen netek, neneknya nggak mau, aku pengen netek. Itulah jawaban dari kakak saya. Hingga akhirnya kata ibu saya, ayo sini kalau mau netek, keluarin netek-teteknya. Padahal tiba-tiba langsung dipeluk si anak kecil itu. Kakak saya itu langsung dipeluk. Ternyata tiba-tiba berubah si ibu saya itu menjadi wewe gombel. Yang kata kakak saya sih, itu tetenya sampai ke bawah, guys, sampai ke kakinya, guys. Panjang sekali tetenya katanya. Terus dia dimasukin ke dalam lipatan tetenya itu. Dan katanya kakak saya dibawa terbang sama si wewe gembel tersebut. Hingga akhirnya menjelang Isya, nenek saya ke rumah ibu saya menanyakan kemana si
kakak gitu ya, kemana si AA? Hingga ini jawaban ibu saya, kan sama Umi katanya. Loh, dia pulang, dia nangis, dia mau ngetek, dan nenek dan Umi bilang suruh ke ibu gitu. Hingga akhirnya terjadilah kepanikan di antara nenek sama ibu. Nanya kemana kemari, tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya selepas terawih, semua warga mencari kakak saya. AA di mana? AA di mana? Itulah kata-kata warga. Waktu itu katanya sih, kata ibu saya menggunakan kelontongan bambu. Ada yang menggunakan ayakan itu ya, anyaman dari bambu itu ayakan. Pokoknya pokoknya yang bisa berbunyi digunakan waktu itu jadi mediasinya gitu. Soalnya kemarin kan waktu itu masih hutan juga kampung kami, tidak ditemukan sama sekali. Hingga akhirnya keluarga kami tidak bisa tidur karena anak pertamanya hilang. Hingga akhirnya pas pagi-pagi sekali masih tetap dicari dan diyakini kalau kakakku ini diambil oleh kelong wewe, karena kan tahu sendiri kalau di kampung kami itu penuh misteri. Hingga akhirnya jam 9 siang kebetulan salah satu warga ada yang mau ngambil kelapa dan melihatlah kalau si AA itu kakak saya ada di atas pohon kelapa lagi dalam kedinginan dengan mata melotot dan juga wajah sudah pucat pasi. Hingga akhirnya yang ngambil kelapa berteriak, warga tolong. Kerumunan warga pun berdatangan. Ada apa? Katakanlah si Asep yang naiknya. Ada apa, Sep? Ini si ada di atas. Itulah kata Mang Asep. Hingga akhirnya diturunkanlah oleh beberapa warga AA itu. Hingga akhirnya selamatlah dan menceritakan kisah ini. Nah, para subscriber semua dimanapun Anda berada, masih banyak lagi kisah-kisah yang akan kami sajikan. Di antaranya masih menyelimuti kampung kami. Oke, jangan lupa bahagia dan nantikan episode berikutnya. Dari saya, Kafa Al-Fukaha mengucapkan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.